Sebenarnya aku merasa malu bermimpi seperti ini. Sebab aku merasa malu punya masa lalu yang kelam. Malu karena mengukur kemampuan hanya dengan logika. Tapi harus yakin kepada pepatah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti bisa. Tetapi hati ini terhalang gelap dengan kehidupan dunia. Gak pantas sebenarnya ingin menjadi seorang hafiz. Karena aku pencinta maksiat. Tidak ada satu kemaksiatan pun yang tidak pernah aku lakukan. Tetapi, Masya Allah, hidayah Allah menyapa begitu saja. Hidayah Allah menyapa hati saya. Sepanjang malam, saya menangis meratapi kelakuan yang pernah saya lakukan. Aku berkata, Ya Allah, aku sadar apa yang telah aku lakukan sepanjang hidupku. Beri aku kesempatan, aku benar-benar mau berubah. Pada hari itu, aku memaksa kepada ibuku, Bu, aku ingin berubah dan ingin belajar agama. Aku ingin mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya. Terus dari situ, aku bilang kepada ibuku, Bu, tolong berikan uang yang ibu punya. Akhirnya, ibu dan ayahku berusaha mencari uang untuk biaya aku tinggal di tempat agama. Dari situ, sambil orang tuaku mencari biaya, aku berpikir begini, jangankan hafal sebagian surah dalam Al-Quran, membacanya pun benar-benar belum bisa gitu. Ya baru 40% lah. Namun dari sana saya gak berkecil hati. Dengan niat yang tajam dan alhamdulillah, niat itu menumbuhkan hasil yang menakjubkan dengan izin Allah. Ternyata ketika saya pikirkan, ternyata Allah itu sangat baik selama kita bersungguh-sungguh untuk kembali kepadanya. Bila tanpa kebaikan Allah, siapa sangka seorang seperti saya bisa dengan hal semua itu. Tak hanya itu, aku mendapatkan hadiah menjadi seorang hafiz. Cukuplah kasih sayang Allah sebagai penyemangat aku dalam mewujudkan tekad. Selama roh belum berpisah dengan jasad. Selama itulah kita berkesempatan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Gak pantas sebenarnya. Itu gak pantas menjadi seorang hafiz. Tapi gak ada kata terlambat, semua mimpi kita bisa terwujud asalkan kita punya keberanian untuk mengejarnya. Segala berhijrah demi masa depan. Dengan semangat dan harapan baru menjadi hafiz Al-Quran insya Allah. Yang saya rasakan Al-Quran itu merupakan sebaik-baiknya prestasi yang dapat membuat kita menuju surganya. Bukan hanya itu, Allah menjamin kehormatan, kebahagiaan, dan ketenangan dalam mengarungi samudera kehidupan. Ketika itu aku melihat seorang Musa, ya, anak kecil, acara di bulan Ramadan. Ananda Musa menjadi bukti atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Latar belakangnya hanyalah seorang anak petani. Tinggalnya pun dia sangat jauh dari ibu kota. Walaupun begitu, ia tumbuh dan berkembang jadi seorang yang bersahaja dan taat beragama. Semenjak kecil ayah dan ibunya sudah mengajarkan dia ilmu agama kepadanya. Sangat luar biasa sekali kan? Sayangnya orang tuaku gak pernah mengajarkanku tentang agama dari kecil. Tapi dari situ aku gak berkecil hati meminta sama orang tuaku tinggal di pesantren. Karena merasa malu gitu sama anak kecil si Musa itu. Ya kecemburuanku terhadap Musa, dia apa? Pasti meraih surga dengan kehidupan dunia, dengan dunia. Dia meraih surga dengan dunia. Singkatnya begitulah. Bila hidup hanya sekedar hidup, seorang lebah di hutan juga hidup. Atas apa kita sebagai manusia yang dikaruniai akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika saya perhatikan ya, orang yang hidupnya berantakan, orang yang hidupnya hancur dan lain sebagainya, itu adalah orang yang tidak mempunyai pedoman dalam hidupnya. Ia mengikuti arus mengalir, tetapi dia bisa saja arus mengalir tersebut ke dalam jurang kehancuran. Oleh karena itu, orang yang bertujuan hidupnya menjadi penghafal Al-Quran sangat beruntung sekali. Ia akan mendapatkan kesenangan dunia maupun akhirat. Insya Allah. Banyak sekali tantangan yang saya dapatkan ketika menghafal Al-Quran. Pertama, karena pikiran saya teralihkan oleh hal-hal yang mengasihkan. Kedua, saya selalu tergoda sama cewek. Ketiga, saya terpengaruh oleh lingkungan. Itulah lingkungan
merupakan faktor terbesar bagi saya. Kalau ikutan sama orang yang malas, otomatis ya akan terbawa malas. Tapi banyak orang ketika saya tinggal sendiri, banyak orang yang banyak bicara. Biarlah. Biar disebut orang pendiam. Yang penting tanamkan dalam diri saya bukan pendiam, tapi saya menjaga diri dari sebuah kecelakaan terbesar, yaitu apa? Lisan yang selalu berbicara bohong dan karakter yang selalu dibenci orang. Lebih baik saya ya diam. Hanya bisa menguatkan doa, mudah-mudahan saya bisa mendobrak pintu-pintu semangat yang tertutup rapat. Jangan biarkan hati ini membuat mimpi memadam. Insya Allah dengan dipaksakan akan terbiasa. Tidak jarang orang yang tidak bisa. Tidak jarang ya orang yang tidak bisa. Jarang kita menemukan orang yang biasa karena terbiasa dengan terpaksa. Tidak ruginya kita memaksakan diri dalam kebaikan. Karena waktu dengan dibuang, kelalaian akan terbuang. Memang sadar. Waktu kosong itu sebenarnya membunuh kita. Tak jarang banyak orang berhenti di tengah-tengah jalan dalam meraih impian karena waktu yang terbuang. Ya, pada waktu itu juga aku pernah berkata seperti ini. Masih banyak waktu, santai aja. Hingga akhirnya sekarang sadar juga waktu kosong itu sangat berharga sekali. Terkadang sih saya tidak berhati-hati dengan penyakit yang menyerang hati. Mudah-mudahan berubah menjadi yang terbaik itu dicintai oleh Allah. Tapi juga merasa lebih baik itu justru dibenci oleh Allah SWT. Cukuplah Allah sebagai tujuan hidup saya. Insya Allah akan menghindari itu semua dari membahagiakan diri sebagai seorang hafiz. Tidak saya. Harus ingat, saya ini siapa? Saya ini hanyalah makhluk yang tercipta dari tanah dan hanyalah hamba Allah yang lemah. Semua kemuliaan hanyalah milik Allah semata. Terkadang banyaknya harta membuat hati tidak tenang. Sebab kita harus menjaga harta tersebut dengan segala daya dan upaya. Terima kasih kepada guru-guruku yang telah sabar mendidikku sehingga hidupku merasa tenang. Dan terima kasih kepada teman-temanku yang mau mendukung kehidupan saya dengan menasihati yang sangat luar biasa sehingga menyentuh ke dalam hati. Jangan lupa ibu bapak yang ada di rumah, semoga aku bisa beristiqomah ya. Doain ibu bapak, semoga di hari kelak aku bisa membahagiakanmu.